baik. Minggu lalu kita sudah melihat tentang cara memperluas produksi. Cara memperluas produksi ada dua macam, ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti dengan menambah faktor produksi yang telah ada. Contoh memperluas tanahnya. Sedangkan intensifikasi adalah dengan cara menambah faktor produksi. Menambah produktivitas faktor produksi yang sudah ada tanpa harus menambah faktor produksinya lagi. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau melihat tentang produk total, marginal, dan rata-rata. Produk total atau total produk atau disingkat dengan TP adalah jumlah output atau hasil yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Jadi TP adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Output dinyatakan dengan Q atau quantity. Produk marginal atau marginal produk atau singkat dengan MP adalah output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi variabel. Maksudnya di sini ditambah faktor produksinya, otomatis hasilnya juga tambah. Contoh misalnya kita jual goreng pisang. Malam biasa kita goreng 5 sisir, kita jual 5 sisir. Malam minggu karena ramai pembeli kita jual 10 sisir. Berarti bahannya tambah 5 sisir pisangnya, tambah juga minyaknya, dan otomatis pisang goreng yang kita jual juga bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan marginal product. Marginal product ini dibuat rumusnya dengan delta TP per delta L. Delta TP, TP tadi jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, sedangkan delta L-nya adalah tenaga kerja yang dipakai. Jadi menghitungnya MP sama dengan delta TP per delta L. Sementara delta TP itu bisa dihitung dengan TP2 dikurang TP1. Ingat, TP2 dikurang TP1, walaupun nggak Mami tulis. Nanti di yang saya sebutkan ini, walaupun nggak tertulis, silakan kamu tulis ya. Mencari delta TP, TP2 kurang TP1. Mencari delta L, L2 dikurang L1. Itulah produk marginal. Produk rata-rata atau average product atau disingkat dengan AP, yaitu produk total, tadi produk total yang di atas anakku, TP, dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi. Faktor produksi yang dipakai itu tadi L, labor atau tenaga kerja. Maka produk rata-rata adalah jumlah TP per jumlah tenaga kerjanya. Berapa hasil barang yang didapat dibagi berapa orang yang bekerja. Kalau dimasukkan nanti dalam bentuk angka, gunakanlah rumus ini. Kita masuk sekarang pada konsep biaya produksi. Kita harus tahu dulu apa itu biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang. Biaya adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk melakukan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang. Nah, pengelompokan biaya ini ada pertama biaya tetap atau bahasa Bataknya fixed cost, singkat dengan FC. Fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya barang yang dihasilkan. Sekali lagi, biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya barang yang dihasilkan. Misalnya gedung. Gedung itu sudah menetap sekian jumlahnya. Jadi tidak mempengaruhi besar kecilnya outputnya. Yang kedua, biaya variabel atau berubah atau variable cost atau disingkat dengan VC. Yaitu biaya yang berubah atau biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya yang dihasilkan. Contoh bahan-bahan. Jika bahan yang kita pakai
jumlahnya semakin besar, ini otomatis akan merubah hasil barang yang kita dapatkan. Ya kan? Contoh tadi kalau pisang kepok yang mentah kita tambah 5 sisir dari 5 sisir kian menjadi 10 sisir, otomatis biayanya tambah, hasilnya juga akan tambah. Jadi berubah biaya bahannya, berubah juga penghasilannya nanti. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya tetap tadi adalah FC, sedangkan biaya variabel adalah PC. Maka rumusnya TC sama dengan FC ditambah PC dikali Q. PC dikali Q berarti biaya berubahnya dikali jumlah barangnya. Biaya bahan dikali jumlah barang yang mau dihasilkan. Jadi ingat, FC biaya tetap, PC biaya berubah, sedangkan TC itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya berubah dikali harga, dikali jumlah barang. Yang berikut, biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit tambahan output. Marginal itu artinya tambahan. Kenapa ada biaya tambahan? Karena kita mau menambah barang yang mau kita hasilkan. Jadi kalau kita mau menambah barang yang mau kita hasilkan, tentu biaya bahannya bertambah. Biaya bahan yang bertambah itulah disebut biaya marginal. Bagaimana cara menghitung biaya marginal? TC2 dikurang TC1. Apa itu tadi TC? Total cost atau biaya total. Biaya total setelah kita goreng pisang goreng 10 sisir dikurang dari biaya total waktu 5 sisir kita goreng. Nah, itu rumusnya anakku. Kemudian ada lagi istilah biaya rata-rata atau average cost atau disingkat dengan AC. Atau ini juga sering disebut dengan average total cost, disingkat dengan ATC. Jadi bisa AC, bisa pakai istilah ATC. Buang aja T yang di tengah-tengah ini. T-nya belgaun, dibelokkan. Kan gak enak, buang aja. Jadi disingkat dengan AC. AC itu adalah biaya total yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dengan rumus ATC atau dibuang tadi T-nya. AC itu sama dengan TFC per Q. Total fixed cost per Q. Biaya tetap total dibagi jumlah barangnya. Yang berikut, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost. Atau disingkat dengan AFC, yaitu biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Disingkat dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Maaf, ini tadi rumus yang kedua, bukan TFC per Q, tapi TPC, diganti ya. Diganti ini jadi P. Total cost. Kemudian biaya rata-rata, yaitu biaya rata-rata, biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Biaya variabel rata-rata atau average fixed average variable cost, disingkat dengan APC, yaitu biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan dengan rumus APC sama dengan TPC per Q. Sekali lagi, MC sama dengan TC2 kurang TC1, ATC sama dengan AC sama dengan TC. Ingat, ini TC. Buang F-nya ya, per Q. Ini buang F-nya. Kemudian AFC sama dengan TFC per Q. Ingat, ini ada F-nya, ini juga ada F-nya. Sedangkan biaya variabel atau average variable cost, pindahkan P-nya. Di kiri ada P, di kanan juga ada P. Jadi TPC per Q.
Oke, konsep penerimaan itu tadi biaya. Jadi kita tahu dulu tentang biaya. Sekarang penerimaan, karena habis kita memproduksi barang, tentu kita menjual. Menjual berarti kita memperoleh penerimaan. Jadi penerimaan itu adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kepemilikannya terhadap faktor produksi, masyarakat dapat dikelompokkan atas 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Ini kemarin sudah dipelajari di kelas di pertemuan pertama. Seperti petani memiliki tanah, pemilik bangunan, ada tanahnya pemilik perkebunan, dengan balas jasa berupa sewa atau bahasa Bataknya ren, singkat dengan R. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja seperti tenaga ahli, tenaga buruh, tenaga terampil dengan balas jasa yang disebut dengan upah atau bahasa Bataknya WIK. Kita singkat dengan W. Yang ketiga, faktor produksi modal seperti pemilik modal besar, modal kecil, modal menengah dengan balas jasa berupa bunga modal yang kita sebut dengan interest atau disingkat dengan I. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan seperti pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan balas jasa berupa laba atau profit disingkat dengan P. Alam, tenaga, modal, kewirausahaan atau skill. A, alam, T, tenaga, M, modal, skill atau kewirausahaan, S. Berarti alam, tenaga, modal, skill. Kita singkat A, T, M, S. Kewirausahaan kita gantian aku skill biar gampang menghafalnya. A, T, M, S. Alam, tenaga, modal, skill. Itulah faktor produksi yang mau kita gunakan. Jenis-jenis penerimaan. Jenis-jenis penerimaan ada 3. Yang pertama penerimaan total, yaitu jumlah barang atau quantity, simbolnya Q dikali dengan harga barang. Harga itu price dengan simbol P. Maka rumus TR sama dengan P dikali Q. Harga barang dikali jumlah barang. Itulah penerimaan total. Contoh, ada 5 kue ini saya. Harganya 1 5.000, berarti 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Itulah TR. Penerimaan rata-rata, jumlah penerimaan total dibagi dengan jumlah barang. Penerimaan total tadi TR, jumlah barang Q. Berarti AR sama dengan TR per Q. Jadi dapat dulu biasanya TR-nya, baru bisa mencari AR. Yang ketiga, penerimaan marginal atau MR, yaitu tambahan penerimaan akibat penambahan faktor produksi. Tadi di biaya sudah kita pelajari tentang MC. Sekarang MR itu adalah TR2 kurang TR1. Apa itu TR tadi? Total revenue atau penerimaan total. Jadi penerimaan total yang kedua dikurang penerimaan total pertama. Penerimaan total ketika pisang kepoknya digoreng 10 sisir dengan penerimaan ketika pisang kepoknya digoreng hanya 5 sisir. Berapakah yang tambah penerimaannya ketika 5 sisir ke 10 sisir? Itulah yang disebut dengan MR, marginal revenue atau penerimaan marginal. Setelah kita tahu apa itu biaya, apa itu penerimaan, maka akan kita dapat apa yang disebut dengan laba atau rugi. Laba adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Penerimaan total itu tadi TR. Biaya total kemarin sudah kita bahas total cost. Berarti rugi atau laba rumusnya TR dikurang TC atau bahasa Indonesianya penerimaan total dikurangi biaya total. Sedangkan menghitung laba maksimum yang diterima, caranya adalah langsung kita lihat pada contoh soal. Diketahui harga barang 10 Q. Biaya totalnya atau TC-nya sama dengan 10 Q tambah 5. Hitunglah laba maksimalnya. Itu nanti pada pembelajaran berikutnya kita bahas. Tapi soalnya dicatat dulu ya, nanti kita bahas.
Ingatkan nanti Mami membahas itu. Jadi laba itu adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Kemudian pelaku yang ketiga adalah distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian distribusi. Distribusi berarti penyaluran. Berarti kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Berarti mendistribusikan barang berarti menyalurkan barang dari penghasil kepada pemakai. Itu namanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini mencakup ada pembelian barang, ada pemilahan barang, dan pengelompokan. Tahu pemilahan kan? Dipilah-pilah, dipilih-pilih. Baru dikelompokkan lah. Misalnya tomat yang masih agak kuning-kuning dengan yang merah, dengan yang sudah merah kali dipilah-pilah. Kemudian pergudangan. Sebelum barang disampaikan kepada konsumen biasanya disimpan. Simpannya di gudang. Baru yang keempat penyampaian dan pengangkutan. Disampaikan barang itu sebelum disampaikan tentu perlu diangkut. Menggunakan apa? Transportasi. Kemudian pihak-pihak dalam distribusi. Ada agen, ada maklar, ada komisioner, ada importir, ada eksportir, ada pedagang besar, ada pedagang eceran. Nanti sehabis pembelajaran ini, tugasmu mencari pengertiannya ini semua. Sehingga kita bisa membedakan antara agen, maklar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, dan pedagang eceran. Nah, kita lanjutkan dengan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi itu adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Misalnya, saya mengkonsumsi baju, berarti ini kegiatan mengurangi, bukan menghabiskan. Mengkonsumsi makanan itu menghabiskan, bukan mengurangi. Jadi kalau mengurangi lama-lama, barang itu baru berkurang nilainya. Artinya berangsur-angsur habis nilai pakainya. Sedangkan menghabiskan sekali dipakai, sekali digunakan, langsung kegunaannya habis. Kemudian, benda-benda konsumsi. Benda-benda konsumsi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan pengorbanan untuk memperoleh barang yang dikonsumsi. Contoh, makanan. Untuk memperoleh makanan itu perlu pengorbanan, uang, tenaga untuk memasaknya, dan sebagainya. Sedangkan yang tanpa pengorbanan itu bukan barang konsumsi. Contoh, udara, menghirup udara, menggunakan sinar matahari, itu bukan barang konsumsi karena kita tanpa memerlukan pengorbanan bisa mengkonsumsi udara dan sinar matahari. Yang kedua, benda yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, itulah benda konsumsi. Contoh, saya menggunakan laptop untuk melakukan pembelajaran daring. Berarti laptop bagi saya itu barang konsumsi. Yang ketiga, manfaat barang tersebut akan berangsur-angsur habis. Tidak langsung habis. Sekali pakai. Oke, itu dia. Nah, kita lanjutkan anakku dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama, ingat ya, kalau faktor ekonomi berarti dilihat dari materi atau uang, atau dinyatakan dengan angka atau bilangan. Pertama, tingkat pendapatan. Makin besar penghasilan saya, maka konsumsi saya pasti akan semakin besar. Kalau banyak uang saya, akan saya belikan mobil Fortuner untuk jalan saya ke sekolah. Tapi karena masih orang miskin, maka sepeda motor saja syukurlah gitu. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa tersebut. Semakin mahal harga barang itu, semakin sedikitlah jumlah barang itu saya konsumsi. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Jika barang itu tersedia banyak, maka kemungkinan besar harganya akan murah. Kalau harganya murah, berarti saya akan bisa menjangkau harga barang tadi.
sehingga bisa saya konsumsi. Faktor non-ekonomi. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Berapa orang satu rumah tangga yang mau mengkonsumsi. Semakin banyak tanggungannya berarti yang dikonsumsi juga semakin banyak. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikannya semakin tinggi, berarti kebutuhannya juga semakin banyak. Kalau dia masih TK, dia masih hanya butuhkan mungkin ya permainan, alat-alat mainan. Tapi kalau dia udah kuliah, ya nggak mungkin lagi kan. Pasti barang-barang yang lebih berharga. Mungkin laptopnya juga harus yang lebih bagus, HP-nya harus lebih bagus. Sementara anak TK mungkin HP enggak perlu. Yang kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal ini mempengaruhi kebutuhan konsumsi kita sangat. Kalau kita hidup di lingkungan orang kaya, otomatis kita akan seperti mereka. Kita ikut kehidupan mereka. Yang keempat, lingkungan sosial atau budaya atau agama atau adat istiadat. Contoh agama. Kalau kita misalnya beragama Katolik, maka mungkin kita akan membutuhkan Bunda Maria, patung Yesus, kemudian rosario, dan sebagainya. Itulah yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Sampai di sini anakku. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh disampaikan lewat Google Meet atau WA. Dicatat dan nanti dikumpulkan. Ingat apa tadi yang saya katakan, contoh soal mencari laba maksimum supaya nanti diingatkan kapan-kapan supaya kita buat contohnya dan mencari pengertian pihak-pihak distribusi tadi, agen, komisioner, makelar, dan seterusnya dicari dan ditulis, dikirim juga ke CR nanti anakku. Oke, salam sehat dan stay at home.